Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Zahra dengan nomor PM 211506146 dari kelas PSIB. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum sistem operasi percobaan ketiga yang berjudul Deadlock. Di sini terdapat em, pengertian deadlock, yaitu deadlock dalam arti adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan suatu proses. Jadi deadlock itu suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi, atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antara proses yang membuat proses berhenti. Dalam keadaan ini, tidak ada yang melanjutkan proses masing-masing sampai program memberikan sumber dayanya, tapi tidak ada yang mengalah. Nah, kita akan masuk ke percobaannya, yaitu di sini terdapat percobaan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita di sini akan membuka CPU simulator karena sudah saya buka ini. Kemudian kita masuk ke compiler. Nah, di sini karena sudah saya simpan percobaan 1 sampai 4 tadi, saya akan masukkan. Kemudian saya compile, kita compile. Terus selanjutnya percobaan kedua, kita compile. Kemudian percobaan yang ketiga, file. Kemudian percobaan yang keempat, compile. Ini P1, ini lagi, oke, P2. Oh, kita klik plot in memory, terus begitu terus sampai P4. Oke, setelah itu sudah kita load in memory semua, kita masuk ke OS simulator. Nah, di sini terdapat P1 sampai P4 yang sudah kita masukkan tadi circuitnya. Nah, di sini saya menggunakan algoritma round robin dengan X-nya 10 dengan kecepatannya maksimal. Nah, lalu kita masukkan programnya ke dalam ready queue, program satu, program 2, kemudian program yang ketiga, dan program yang keempat. Nah, setelah itu untuk melihat prosesnya kita bisa melihat di view resource, yaitu yang di sini. Kemudian kita bisa lihat di view process state. Nah, kita akan jalankan program ini, lalu kita klik view results. Kita bisa klik proses state sini, ini sedang dijalankan prosesnya. Nah, jadi di sini program satu itu menggunakan resource satu, program 2 menggunakan resource 2, program 3 menggunakan resource 3, dan program 4 menggunakan resource 4. Nah, di sini terjadi deadlock. Ini terjadi karena di sini kita bisa lihat bahwa R1 ini sedang digunakan oleh program satu, tetapi program 4 itu dia merequest ke R1. Nah, untuk R2 yang ini sedang diproses, nah oleh program yang kedua ini, tapi dia juga di-request oleh program yang pertama. Nah, maka di sini terdapat dua proses. Nah, karena kita membutuhkan satu resource untuk diproses, maka terjadi kondisinya deadlock. Nah, untuk menyelesaikan masalah deadlock ini, kita bisa mengeklik release ini. Setelah kita klik release-nya, maka program yang apa tadi terdapat pada rek tadi, dia masuk ke dalam use. Nah, di sini ini kita bisa lihat sekarang program ini sedang menggunakan resource sebelumnya. Nah, di sini karena sudah kita rilis, di sini prosesnya perlahan bergantian akan selesai.
Nah, bisa kita lihat di sini programnya sudah selesai yang kita jalankan tadi. Di sini sudah berganti berwarna hijau yang dimana menandakan proses itu telah selesai. Nah, selanjutnya kita akan coba beberapa metode yang ada pada prevent, recover, avoid. Kemudian eh, di sini kita akan eh, mengecek metode yang akan kita coba ini dapat mengatasi deadlock atau tidak. Jadi kita yang pertama akan menggunakan disallow hold and wait. Kita klik yang ini, coba yang pertama. Kemudian kita masuk ke simulator tadi, kita kill terlebih dahulu. Kita masukkan programnya seperti tadi ke dalam ready queue, kedua, tiga, dan P4. Nah, kemudian kita akan jalankan program keempat program ini dengan mengeklik start. Nah, di sini program telah masuk. Nah, program satu ke R1, program 2 ke R2, program 3 ke R3, dan program 4 ke R4. Di sini program yang dijalankan akan langsung digunakan oleh proses yang selanjutnya. Oke. Dengan menggunakan disallow hold and wait ini, proses tunggu atau wait pada program yang kita inputkan tadi, di sini terdapat wait, itu dihilangkan dengan sistem metode disallow hold and wait ini. Maka dari itu, di sini tuh tidak ada proses saling tunggu menunggu. Nah, jadi proses ini tuh dia uh, udah dilarang atau tidak diperbolehkan. Jadi setelah proses selesai itu langsung lanjut ke proses yang berikutnya. Jadi udah dilarang nggak boleh lanjut ke tidak boleh saling tunggu menunggu. Dengan menggunakan metode ini bisa kita simpulkan. Di sini bisa kita lihat. Di sini menunjukkan warna hijau yang berarti dia tidak terjadinya deadlock. Oke, kita riset lanjut ke uh, metode yang kedua yaitu di slow circular width. Oke, kita close. Ini jangan lupa kita filter lebih dahulu. Sudah kita kill. Kita masukkan lagi. Ulang seperti tadi. Kita masukkan P1, P2, kemudian P3, dan selanjutnya P4. Kita bisa lihat di sini. Kita klik yang di slow circular width ya, jangan lupa. Kita jalankan dengan mengklik start sama seperti yang tadi. Nah, dengan menggunakan metode ini bisa dilihat di sini terjadi deadlock karena di sini masih terdapat proses tunggu menunggu dengan di circular wait ini. Jadi di sini R1 tidak dirilis oleh R1 karena ada proses wait tadi. Jadi dengan metode di circular wait ini masih terjadinya deadlock karena adanya proses wait atau tunggu tadi. Jadi bisa disimpulkan dengan menggunakan metode ini dia tidak berhasil atau dia terjadinya deadlock. Dan selanjutnya kita akan ke metode use total ordering. Di sini kita masukkan lagi seperti tadi P1, P2, P3, kemudian P4. Nah, di sini kita ke view resource ini kita klik yang use total ordering. Terus kita jalankan dengan mengklik start. Jadi di total ordering ini bisa dilihat dia sedang diproses dan
bisa dilihat di proses R4 ini, dia terjadinya deadlock. Itu setelah kita tunggu dulu. Di sini kenapa terjadinya deadlock? Itu karena di metode ini dia telah eh, pada P3 dia ingin masuk ke eh, R4. Nah, setelah dilepaskan pada proses program keempat ini dan program tiga telah masuk, maka telah masuk ke R4, maka sudah tidak terjadi lagi deadlock seperti tadi. Dan di sini bisa dilihat dia berwarna hijau semua, yang artinya ini berhasil dan tidak terjadinya deadlock. Oke, selanjutnya kita akan ke abort proses. Terus, ini jangan lupa di kill terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan P1, P2, kemudian P3, dan P4. Lalu kita jalankan. Kita lihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini, di sini masih terdeteksi deadlock karena dia di sini menggunakan metode abort proses, yaitu maka resource yang mengalami deadlock ini akan diberhentikan. Nah, maka dia akan selesai untuk masalah deadlocknya. Karena untuk mengakibatkan deadlock itu akan diberhentikan seperti namanya, yaitu metode yaitu abort. Terus setelah sudah selesai, dia akan berganti warna hijau dan masalah deadlock tadi sudah selesai. Nah, bisa dilihat di sini sudah berwarna hijau semua. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan metode abort proses ini tidak terjadinya deadlock. Kita reset, kemudian kita close. Kita lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu pre pre unpatable resource. Oke, kita close, kita masukkan pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Lalu kita jalankan ini dengan pre unpatable resource. Nah, di sini terjadi deadlock, tapi kita tunggu sebentar. Masih terjadi deadlock pada R1, R3, dan R4 tadi. Tunggu terlebih dahulu karena sedang diproses. Nah, ya di sini prosesnya langsung berganti, tidak seperti yang non preemptible tadi. Dengan preemptible eh, ini tidak ada proses program kedua. Setelah program kedua ini selesai dijalankan, maka dia langsung otomatis di-release dan diganti dengan request di R2 ini. Maka dari situ, deadlock yang terjadi langsung teratasi karena resource yang dilepas atau yang diambil, eh, maka proses yang sedang memakainya tanpa memberikan efek apapun. Maaf, kita akan lanjut ke eh, proses yang enable, pause, kemudian kita kill terlebih dahulu, wait P1, dan P3, dan P4. Selanjutnya kita jalankan ya, di sini. Nah, sini sudah diproses.
Nah, di sini terjadinya bisa disimpulkan dengan menggunakan metode enable. Di sini terjadi deadlock. Oke, kita bisa simpulkan. eh Bisa kita simpulkan sebuah deadlock ini terjadi apabila terdapat dua proses yang membutuhkan satu resource yang sama ketika satu resource itu masih digunakan. Satu proses, maka resource itu tidak bisa digunakan oleh proses yang lainnya. Nah, jika kita ingin menggunakan resource yang sama, itu kita harus menggunakan release terhadap proses yang ada pada proses tersebut supaya resource ini juga bisa digunakan oleh proses yang lainnya. Selanjutnya saya akan membahas metode banker dalam mengelola proses dan resource dalam sistem operasi. Jadi di sini terdapat 5 proses, yaitu ada P0, P1, P2, P3, dan P4. Dengan 3 resource tipe A, yaitu 10 instance, yang B 5 instance, dan yang C 7 instance. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel proses, yaitu P0 sampai P4, tabel allocation, di sini terdapat A, B, C, dan di sini location ini yang dimana berisi resource yang sedang digunakan oleh proses. Kemudian terdapat tabel max, di sini yang terdapat resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Kemudian di sini terdapat tabel available, yaitu yang berisikan sisa resource yang available atau tersedia dan dapat digunakan oleh proses berikutnya. Kemudian terdapat tabel need, yaitu tabel yang berisikan kebutuhan dari menjalankan proses dari max yang dikurangi dengan allocation yang sudah digunakan oleh proses. Kemudian di sini terdapat tabel update word, ada A, B, dan C. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan pada tabel available ini, itu terdapat 3, 3, dan 2. Dan pada kebutuhan resource need yang terdapat 7, 4, 3, ya dikarenakan need yang terdapat pada tabel ini lebih besar daripada tabel available, maka pada proses nol ini kita lewatkan terlebih dahulu. Jadi kita lanjut ke P1, yaitu proses pertama. Itu terdapat 1, 2, dan 2. Di sini kita tandai dengan yes saja. Nah, setelah P1 ini kita jalankan dengan menandai yes tadi, maka resource ini yang digunakan akan kembali kosong atau kembali pada P1. Pada P1 eh, ini setelah dijalankan akan dirilis, maka resource yang akan sekarang pada tabel available ini ditambah dengan resource yang telah dialokasikan pada P1 ini. Yaitu jadinya di update work ini bisa kita klik itu 2 ditambah 3 itu adalah 5. Kita masukkan 5. Kemudian yang B-nya 0 ditambah 3, 3. Kemudian C-nya 0, 2 tambah 0 itu 2. Selanjutnya, pada proses P2, kita lanjut ke proses yang P2, itu terdapat need-nya 6, 0, dan 0. Dan karena resource yang ada sekarang tidak memungkinkan untuk dijalankan dengan proses yang kedua, maka kita akan lewatkan terlebih dahulu. Jadi kita lanjut ke proses yang ketiga terlebih dahulu. Di sini terdapat need-nya 0, 1, dan 1. Dan karena resource ini memungkinkan kita jalankan, kita tandai dengan yes, sama seperti yang tadi. Jadi kita kasih yes juga. Nah, setelah proses P3 ini dijalankan dan selesai, maka prosesnya akan dirilis dan di resource akan kembali dan resource-nya itu akan kembali lagi menjadi available, dan resource yang ada sekarang yang di update loop ini tambah dengan location di P3 ini.
Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7, 7, terus 3 ditambah 1 sama dengan 4 dengan 4. Nah, selanjutnya ke proses keempat yaitu terdapat unitnya 4, 3, dan 1. Di sini kita memungkinkan untuk kita jalankan tanda dengan yes lagi. Tadi tanda dengan yes. Kemudian eh, setelah proses P4 ini kita jalankan, maka resource yang telah dialokasikan akan kembali ke available, maka menjadi 5. Nah, kita kembali ke proses yang sebelumnya, yaitu P0 atau proses yang ke-0. Nah, yang belum kita jalankan di sini, karena nitnya 7, 4, dan 3, maka di sini memungkinkan untuk kita jalankan pada proses 0 ini. Nah, yang akan kita jalankan. Setelah dijalankan, resource yang sudah kita alokasikan ini kembali lagi ke resource yang available. Itu jadinya 5. Jadi resource available yang sekarang itu 7, 5, dan 5. Nah, lanjut ke proses yang P2. Ini belum kita jalankan. Kita tandai dengan yes lagi. Kemudian kita masukkan eh, dengan kita jalankannya proses 2 ini, dengan ditandai tadi, yes tadi ini, kita masukkan allocation-nya ke update word, yaitu jadinya 7 ditambah 3, 7 ditambah 3 itu 10, kemudian 5 ditambah 2 jadi 7. Nah, bisa dilihat di sini dengan 3 resource tipe A itu pertama 10 dan di update word ini juga terdapat 10. Jadi setelah proses yang dijalankan tadi itu terdapat resource pada tabel update word yang sama dengan resource yang di awal tadi, yaitu ini tipe yang A-nya 10, B-nya 5, dan yang C-nya ini adalah 7. Nah, itu dia pembahasan deadlock dan metode banker. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.